Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, relasi adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita, bukan? Saudara, kebahagiaan hidup kita, salah satu unsur yang vital adalah bagaimana relasi kita. Saudara, relasi dengan orang lain dan relasi dengan Tuhan. Saudara, apapun yang kita miliki dalam dunia ini, jikalau kita tidak punya relasi yang baik dengan orang lain, saya percaya hidup kita ada pergumulan, ada kesulitan, bahkan saudara, ada kesepian dan penderitaan. Oleh karena itu saudara, mari kita selalu membangun relasi yang baik dengan orang lain, dan lebih daripada itu, kita juga memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah saudara pernah mengalami permasalahan dengan orang yang sangat marah dengan saudara? Mungkin dia tersinggung atau hal lain, tetapi dia marah luar biasa dengan saudara. Saudara, apakah mudah bagi saudara untuk membangun relasi kembali dengan orang tersebut? Saudara, saya percaya kita pasti ada kesulitan, atau kalau tidak dapat dikatakan sangat sulit untuk membangun relasi dengan orang yang begitu marah dengan kita. Saudara, seringkali relasi yang akan kita bangun kembali dengan dia bukan tergantung bagaimana kita. Tapi saya mau katakan sangat bergantung bagaimana dia. Saudara, apapun yang kita perbuat kepadanya, yang terbaik pun kita lakukan kepadanya. Tetapi jikalau dia tetap di dalam kemarahannya, dan tidak ada kompromi, tidak ada toleransi dari dia, saudara, kita tidak pernah bisa membangun relasi dengan dia, bukan? Apapun yang kita perbuat. Saudara, bagaimana dengan Tuhan? Saudara, ketika saudara dan saya berbuat dosa, saudara, berdosa itu bukan sekedar kita melanggar hukum Allah, tetapi pada hakikatnya berdosa itu adalah kita sedang menyakiti hati Tuhan, atau kita sedang menjadi musuh Allah karena dosa itu. Saudara, kira-kira bagaimana sikap Tuhan kepada kita? Apakah ketika kita berdosa, Tuhan hanya senyum-senyum kepada kita? Saya yakin tidak, saudara. Karena Alkitab berkata, Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang cemburu. Tidak ada dosa yang sekecil apapun sehingga Allah senyum-senyum dengan kita. Dosa sekecil apapun, saudara-saudara, karena Allah adalah cemburu, dia menjadi Allah yang murka dengan kita karena dosa-dosa kita, bukan? Saudara, semua manusia adalah orang berdosa. Oleh karena itu, saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa seluruh manusia berada di bawah murka Allah. Dan kita sebagai orang percaya dulunya pun, kita sama, kita berada di bawah murka Allah. Saudara, ketika manusia berada di bawah murka Allah, apakah dengan membawa korban persembahan kepada Tuhan sanggup meredakan murka Allah? Saudara, bangsa Israel, ketika mereka berdosa kepada Tuhan, maka Tuhan pernah berkata seperti ini, bahwa Tuhan benci dengan korban persembahan mereka. Korban persembahan itu tidak berkenan kepada Tuhan, karena mereka di bawah murka Allah. Saudara, relasi adalah sesuatu yang tidak mudah. Relasi dengan Tuhan bukan karena usaha kita, tetapi semata-mata Tuhan karena kasih karunia-Nya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 12. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion. Sebab
yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel sungguh sudah mengalami apa artinya Tuhan itu murka kepada mereka. Saudara, kemurkaan Allah adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Dan Alkitab memberikan gambaran kepada kita secara fisik. Penderitaan yang begitu besar karena kedahsyatan murka Allah. Namun sesungguhnya, kemurkaan Allah bukan sekedar berbicara masalah fisik, tetapi berbicara tentang hal rohani, bahkan berbicara tentang kekekalan. Saudara, bagaimanakah orang Israel bisa lepas dari murka Allah? Ketika kita membaca firman Allah, maka kita melihat bahwa itu bukan usaha manusia, tetapi itu adalah inisiatif Allah. Itu adalah di dalam rancangan Allah. Karena Allah mempunyai perjanjian, yaitu tentang Mesias. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Saudara, yang pertama, saudara, di dalam Kristus atau di dalam Mesias, kemurkaan Allah diganti dengan keselamatan Allah. Saudara, inilah yang disampaikan dari bagian firman Tuhan ini. Saudara, bagian firman Tuhan ini memang berbicara dalam konteks sejarah bagaimana bangsa Yehuda atau bangsa Israel lepas daripada kekuasaan bangsa lain. Mereka dilepaskan. Namun saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini juga berbicara sesuatu yang melampaui itu. Yaitu berbicara tentang Mesias. Karena di dalam Mesias atau di dalam Kristus, saudara-saudara, di situ saudara-saudara, Tuhan Allah adalah keselamatan bagi umatnya. Saudara, sangat menarik kalimat firman Allah yang kita baca hari ini. Dikatakan demikian. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Dan ia telah menjadi keselamatanku. Saudara, kalimat dikatakan Tuhan Allah itu adalah keselamatanku. Tuhan Allah itu telah menjadi keselamatanku. Saudara, siapakah keselamatan kita? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa, saudara? Saudara, keselamatan dengan Tuhan Yesus tidak dapat dipisahkan. Saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita menerima keselamatan itu. Dan artinya apa? Tanpa Tuhan Yesus, saudara tidak pernah menerima keselamatan itu. Seringkali kita berpikir, keselamatan itu tidak melekat kepada Tuhan. Keselamatan itu melekat dengan perbuatan saya. Saudara, keselamatan itu melekat pada Tuhan. Kalau saudara tidak menerima Tuhan Yesus dalam hidupmu, engkau pun tidak menerima keselamatan itu. Karena keselamatan itu adalah Tuhan itu sendiri. Disitulah saudara kasih dalam Tuhan. Firman Allah ini berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kenapa? Karena saudara tidak ada keselamatan di luar Mesias atau Tuhan Yesus. Hanya ada di dalam Dia. Saudara, ketika saudara dan saya berada di dalam Yesus Kristus dengan percaya kepadanya, maka saudara, murka Allah diganti dengan keselamatan Allah. Saudara, jangan lupa. Sebelum saudara dan saya di dalam Kristus, seluruh manusia, kita semua berada di bawah murka Allah. Seluruh manusia tidak berada dalam posisi netral. Tetapi Allah sudah murka kepada semua manusia. Karena semua manusia berdosa, saudara. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya bukan lagi menjadi anak-anak kemurkaan Allah, tapi saudara dan saya menjadi anak-anak kekasih Allah, yaitu anak-anak Allah.
Disitulah saudara kita bersyukur kepada Tuhan dan kita memasyurkan namanya. Saudara, relasi tidak dapat dibayar dengan uang. Tetapi relasi hanya kita terima karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita dalam Yesus. Yang kedua, saudara. Saudara, di dalam Kristus kita mengalami hidup yang berkelimpahan. Yang membangkitkan syukur kepada Tuhan. Saudara, penting sekali seseorang itu menerima hidup yang berkelimpahan. Saudara, hidup yang berkelimpahan itu ada satu kehidupan yang ada rasa puas dalam hidup ini. Rasa penuh dalam hidup ini. Rasa tidak kekurangan dalam hidup ini. Bukan tergantung berapa banyak harta kita. Bukan tergantung berapa banyak yang kita bisa raih dalam hidup ini. Karena kelimpahan yang kita bahas hari ini tidak ada kaitannya dengan itu. Ada begitu banyak orang bisa meraih begitu banyak dari dunia ini. Tapi saudara, dia tetap merasa tidak punya kelimpahan dalam hidup. Karena saudara, hidup yang berkelimpahan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, inilah yang Alkitab katakan. Di ayat ketiga berkata, di dalam keselamatan itu dikatakan, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Saudara, dari mana kita boleh menimba air yang dikatakan air dengan kegirangan itu? Atau dikatakan kelimpahan itu? Yaitu saudara ketika kita ada di dalam keselamatan itu. Saudara, di luar keselamatan itu, saudara dan saya tidak akan pernah bisa menimba air kegirangan itu. Tidak ada di dunia ini yang saudara bisa mengambilnya sebagai kelimpahan hidup. Kecuali ketika saudara dan saya ada di dalam keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Disitulah Tuhan Yesus berkata apa? Aku datang untuk memberikan hidup. Dan hidup itu di dalam kelimpahannya. Dan saudara tahu, keselamatan yang kita terima persis sama dengan pemberian Roh Kudus di dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu bagaikan air yang mengalir dalam jiwa kita. Sampai kita sampai kepada kekekalan. Saudara, disitulah saudara-saudara. Pentingnya saudara dan saya menerima Yesus Kristus dalam hidupmu. Karena di luar dia, saudara tidak ada kelimpahan hidup. Tidak ada rasa puas dalam hidup ini. Tidak ada rasa penuh dalam hidup ini. Apapun yang saudara raih dalam hidup ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhanlah. Dan hanya Tuhan yang bisa memberikan itu kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami meresapi firman-Mu dan sungguh-sungguh kami menghayati. Sehingga kami memahami. Tanpa Tuhan Yesus, apapun yang kami peroleh tidak pernah memuaskan kami. Tanpa Tuhan Yesus, apapun yang kami kerjakan, kami semata-mata hanya binasa. Kecuali ketika kami mengenal Yesus, menerima Tuhan Yesus. Disitulah Tuhan kami menerima keselamatan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah keselamatan kami. Tuhan tolong kami, sehingga ketika kami mengerti firman-Mu, kami boleh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.